Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu program sosial paling ambisius di dunia, yang kebetulan adanya di Indonesia, Makan Bergizi Gratis. Nah, program ini tuh janjinya gede banget, tapi tantangannya juga nggak main-main. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Langsung aja kita lihat angkanya. Wow, 71 triliun rupiah. Dan ini teman-teman, baru anggaran awal untuk tahun 2025 aja. Gede banget kan? Angka ini aja udah cukup buat kita ngebayangin seberapa raksasa skala programnya. Tapi pertanyaannya, uang sebesar ini buat apa sih sebenarnya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya program makan bergizi gratis ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa program ini dianggap perlu banget? Jadi gini, makan bergizi gratis atau biasa disingkat MBG, ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan gratis loh. Tujuannya itu jauh lebih besar. Ini adalah program nasional yang dirancang buat ningkatin kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia kita. Jadi fokus utamanya itu ke generasi penerus. Dan kalau kita ngomongin skala, ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Bayangin aja, targetnya itu mencapai 82 juta penerima. Siapa aja? Ada 44 juta anak sekolah, 30 juta balita, 4 juta ibu hamil, bahkan 4 juta santri di 439 ribu sekolah. Ini nyentuh hampir semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Oke, pasti langsung kepikiran kan? Kenapa sih sampai harus bikin proyek nasional segede dan semahal ini? Nah, ternyata ada dua alasan utama, dua tantangan besar yang jadi latar belakangnya. Yang pertama, tantangan di dunia pendidikan. Coba deh lihat grafik ini. Ini skor PISA Indonesia, itu semacam tes standar global buat siswa dari 2012 sampai 2022. Lihat deh, kemampuan membaca, matematika, sama sains, semuanya trennya menurun. Nah, ini kan kayak lampu kuning buat masa depan SDM kita. Logikanya sederhana. Gizi yang lebih baik diharapkan bisa bikin anak-anak lebih fokus dan gampang belajar di sekolah. Terus, tantangan kedua yang nggak kalah penting, kesehatan, khususnya soal stunting. Buat yang belum tahu, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Angkanya di tahun 2024 masih di 19,8%. Jadi, program ini diharapkan bisa jadi serangan langsung buat ngatasin masalah gizi sejak dari akarnya. Nah, menariknya program ini tuh bukan cuma soal sosial dan kesehatan, ada juga janji ekonomi yang luar biasa besar di baliknya. Beberapa peneliti bahkan memproyeksikan program ini bisa jadi semacam mesin pendorong ekonomi. Dasarnya dari mana? Salah satunya dari studi percontohan yang dilakukan oleh INDIF. Dan hasil studi ini nunjukin adanya potensi efek domino yang luar biasa buat ekonomi, terutama di level UMKM dan masyarakat lokal. Lihat angka ini. 63.500 kali lipat. Menurut studi Indef, itu setiap Rp1.000 yang dipakai buat program ini, potensinya bisa ngasilin manfaat ekonomi sampai Rp63.500. Gila kan? Ini yang namanya multiplier effect atau efek pengganda. Dan dampak langsungnya itu terasa banget loh di lapangan. Misalnya nih, UMKM yang ikut serta, pendapatannya naik sampai 33,68%. Bahkan pengemudi ojek online yang nganterin makanan juga kecipratan. Pendapatannya naik 17%. Dan yang paling keren, tiap usaha yang terlibat bisa nambah rata-rata 3 pekerja baru. Ini kan jelas menggerakkan ekonomi lokal. Oke, setelah kita lihat janji-janji manisnya, sekarang waktunya buat reality check. Karena janji yang besar pasti diiringi tantangan yang besar juga. Mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Rintangan-rintangan nyata yang menghadang di depan mata. Ekonom Bima Yudhistira dari COLIOS ngasih poin yang penting banget. Dia bilang, ada perbedaan besar antar wilayah. Logistik dan harga bahan pangan antara di Jawa dan di luar Jawa itu bedanya jauh banget. Nah, ini masalah utamanya. Ini perbandingan yang gamblang banget. Di satu sisi kita punya Jawa dengan infrastruktur yang udah bagus dan biaya pangan lebih murah. Di sisi lain kita punya Papua, daerahnya terpencil dan biaya logistiknya tinggi. Pertanyaan besarnya, dengan budget makan yang sama, katakanlah sekitar Rp14.900, apa mungkin kualitas dan gizinya bisa sama antara anak di Jawa dan di Papua? Ini tantangan logistik yang serius. Masalah logistik itu satu hal. Ada lagi risiko lain yang gak kalah ngeri, keamanan pangan. Sempat ada kejadian di salah satu uji coba, 40 anak sampai menunjukkan gejala keracunan makanan. Ini benar-benar jadi pengingat, jadi wake up call betapa pentingnya pengawasan kualitas yang super ketat.
Tapi untungnya pemerintah udah siapin SOP-nya, jadi kalau ada insiden, alurnya jelas. Pertama, sekolah harus langsung lapor. Kedua, penyedia makanan harus narik semua produknya dan ngasih gantinya. Ketiga, sampel makanan yang udah disimpan langsung diuji di lab. Ini menunjukkan risikonya memang ada, tapi sistem buat nanganinnya juga udah dipikirin. Oke, dari logistik dan keamanan pangan, kita sekarang pindah ke isu yang mungkin paling sensitif dan paling krusial, pengawasan. Terutama kalau kita ngomongin potensi korupsi di program dengan anggaran raksasa kayak gini. Coba deh dengerin metafora dari ketua KPK ini, kena banget. Resiko dananya itu seperti es batu yang mencair. Maksudnya apa? Jadi, uang yang digelontorkan dari pusat, pas sampai ke daerah, nilainya udah berkurang, udah mencair di jalan. Ngeri ya? KPK sendiri udah ngemap beberapa titik rawan korupsinya. Misalnya potensi fraud atau penipuan pas pengadaan barang. Terus bisa juga ada main mata atau favoritisme pas milih supplier. Dan tentu efek es batu mencair tadi. Kalau dana yang sampai lebih kecil, ya ujung-ujungnya kualitas makanan buat anak-anak yang jadi korban. Dan coba lihat angka ini. 400 triliun rupiah. Ini proyeksi anggaran tahunannya nanti kalau programnya sudah berjalan penuh. Dengan uang sebanyak ini, taruhannya jadi luar biasa besar. Makanya, sistem pengawasan yang super ketat dan transparan itu udah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Nah, ini yang jadi inti dari semuanya. Di satu sisi, potensinya luar biasa. Di sisi lain, risikonya juga, menakutkan. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita menyeimbangkan dua hal ini? Inilah yang akan menentukan nasib program ini ke depannya. Jadi, kalau kita rangkum, inilah pertarungan utamanya. Di tim janji, ada pertumbuhan ekonomi yang masif, gizi dan pendidikan yang lebih baik, sama penciptaan lapangan kerja. Tapi di tim risiko, ada ancaman korupsi sistemik, hambatan logistik yang super berat, dan masalah keamanan pangan. Kunci suksesnya, ya memaksimalkan janji sambil menekan risiko serendah mungkin. Jadi, pertanyaan besarnya kita biarkan menggantung. Di satu sisi, ada masa depan jutaan anak. Di sisi lain, ada stabilitas anggaran negara yang dipertaruhkan. Mampukah Indonesia melewati semua rintangan ini untuk mewujudkan janjinya yang monumental? Program ini adalah pertaruhan besar. Apakah akan jadi sebuah legasi keberhasilan? Atau malah jadi pelajaran yang sangat mahal? Kita lihat saja nanti.